Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini sebelum kita beristirahat, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang menyertai dan memberkati sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bekerja dengan baik. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengimani firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ayat 14. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 14 yang mengatakan, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Pemeliharaan dalam malapetaka. Seorang pendeta hampir saja dilempari dengan lumpur oleh sekelompok orang yang baru mendengar khotbahnya. Pasalnya, dia berkata dengan lantang bahwa bersyukur di tengah malapetaka yang terjadi. Berkata seperti ini, kita semua yang hadir dalam ibadah ini harus bersyukur kepada Tuhan di tengah bencana besar ini. Lalu ada seorang yang bertubuh kekar, tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk kepada pendeta itu, serta mengajak teman-temannya, kemudian mengambil lumpur, seraya berkata, "Hai pendeta, kok berani benar kamu ngomong bersyukur, sementara saudara-saudara seiman kita banyak jadi korban dalam bencana ini. Hentikan itu khotbahmu," katanya. Tetapi sang pendeta berkata, "Pak, kita tidak bersyukur atas bencana dan korban yang ditimpa bencana itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di tengah bencana ini, sebab Dia memelihara kita, sehingga kita bisa bekerja mengurus semua korban bencana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya." Sobat renungan Shalom, hampir mirip dengan cerita inilah yang diberitakan oleh nas bacaan pada malam hari ini, di mana ada celaka yang terjadi pada umat Tuhan yang setia di dalam imannya. Celaka itu justru datang dari pihak penguasa kerajaan Romawi dan bukan sekadar menghalangi pertumbuhan kekristenan, melainkan merajapati atau membunuh banyak orang yang setia beriman. Beriman tentunya beriman kepada Tuhan Yesus yang justru memang masih baru mereka kenal. Mereka yang dibunuh pun bukan hanya orang dewasa saja, melainkan juga pemuda, anak-anak, atas suruhan pemimpin tertinggi mereka, yaitu Kaisar. Lalu dituduh lagi bahwa orang Yahudi Kristen itulah yang membakar kota Roma, sehingga wajib
tanda petik menghabisi mereka. Di situasi seperti itulah justru ada ungkapan yang datang dari Rasul Yohanes yang pada saat itu dia sedang diinternir di Pulau Patmos, dan dia berkata, celaka yang kedua sudah lewat, lihat celaka yang ketiga segera menyusul. Saudara-saudara, celaka pertama dan kedua sudah berlalu, tetapi dikatakan akan datang lagi celaka berikutnya. Tetapi ditekankan bahwa Allah tetap bekerja memelihara perjalanan dan pertumbuhan kekristenan. Mereka yang setia menjadi korban syahid dalam semua celaka itu akan naik ke surga dan dimuliakan. Ke depan tetap Dia yang akan memelihara perjalanan gereja itu. Walaupun silih berganti celaka dan petaka datang kepada mereka, tetapi pemeliharaan Tuhan akan tetap bekerja. Tidak ada yang menjadi korban atau mati sia-sia di hadapannya, jika karena kesetiaan iman. Dan kita tahu kemudian, justru di tengah-tengah petaka dan bencana yang silih berganti datang dalam perjalanan awal gereja di dunia, muncul suatu ungkapan iman, semakin dibabat, semakin merambat. Ungkapan ini bukan mensyukuri celaka atau bencana yang datang, tetapi mensyukuri bahwa di tengah berbagai bencana itu ada pemeliharaan Tuhan, yaitu gereja tetap bertumbuh, bahkan bertumbuh sampai sekarang. Ini juga yang menjadi harapan kita di tengah berbagai bencana alam, bencana lalu lintas, bencana dalam bisnis, bahkan dalam pandemi COVID-19. Tuhan tetap memelihara kita semua. Kita sudah mengakhiri tahun gerejawi, seraya kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju kehidupan kekal. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara orang beriman yang masih hidup dan yang sudah mati. Walaupun tentu bentuk pemeliharaan bagi yang masih hidup dengan mereka yang sudah mati berbeda. Akan tetapi yang pasti kita tahu bahwa suatu saat kelak kita pun semua akan bersama di kehidupan kekal itu. Dan untuk itulah kita senantiasa diingatkan agar menyerahkan diri dalam pemeliharaan Tuhan selagi kita masih di dunia ini. Jangan hanya asik mengumpul saja di dunia ini dan untuk dunia ini juga. Tetapi malam ini, mari kita mulai dengan dan teguhkan hati kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu penuh kasih untuk kita. Amin, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang senantiasa mengingatkan kami di tengah perjalanan di dunia ini. Walaupun ada berbagai petaka, celaka, bahkan beruntun seperti yang dialami umat yang pertama di jemaat mula-mula itu. Celaka pertama, celaka kedua sudah berlalu, tetapi masih ada datang celaka berikutnya. Tuhan yang pasti di tengah-tengah bencana, celaka, petaka, Engkau ada hadir memelihara. Dan karena itulah kami bersyukur dan
atas itu juga kami mau berserah dalam pemeliharaanmu, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa dan yang punya waktu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami akan memperbaiki diri kami, akan tetap menyerahkan diri kepada pemeliharaan-Mu. Sertai jugalah kami pada malam hari ini dalam istirahat, dan beri kami kesegaran kembali untuk boleh bekerja dengan baik besok. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah karena fisik lemah atau di rumah sakit, berkati juga mereka Tuhan, beri mereka kesembuhan. Kami serahkan hidup kami dan doa kami ke tangan-Mu Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.